Kembali bersama saya Susanto Lim dalam Kupas Tuntas Properti yang akan membahas tentang dunia properti, investasi properti, dan real estate agent. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik tentang bagaimana hutang bisa memberikan keuntungan buat kita. Hutang adalah sejumlah uang yang dipinjam dari pihak lain untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Banyak orang yang berpikir dan beranggapan bahwa semua hutang itu adalah jelek. Tetapi sebenarnya hutang ada yang baik yang bisa memberikan kita keuntungan. Apa itu definisi dari hutang yang buruk dan hutang yang baik? Saya akan coba jelaskan satu persatu. Hutang yang buruk adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang yang nilainya akan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Biasanya hutang ini digunakan untuk memenuhi keinginan kita, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, kita sudah punya mobil, kemudian kita terpikat dengan iklan-iklan mobil yang terbaru yang menyebabkan kita berhutang untuk membeli mobil tersebut. Nah, mobil ini akan menurun nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Hutang yang baik adalah hutang yang digunakan untuk membeli barang yang nilainya akan naik seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya kita membeli properti dengan KPR, kita berhutang untuk biaya pendidikan, dan kita berhutang untuk usaha. Mengapa hutang properti bisa termasuk hutang yang baik? Terlebih dahulu kita harus mengerti sifat-sifat properti yang menguntungkan. Misalnya, yang pertama, properti itu bersifat langka. Tidak ada properti yang sama 100% dengan properti yang lain. Hal ini bisa memberikan keuntungan kita bila kita jeli mendapatkan properti yang prospeknya bagus. Yang kedua, properti bisa diberikan nilai tambah atau added value. Dengan pengetahuan dan cara yang benar, kita bisa memberikan bangunan yang tepat di atas tanah yang kita beli sehingga nilai properti tanah tersebut bisa meningkat drastis. Yang ketiga, properti merupakan agunan yang baik dan mempunyai nilai daya ungkit investasi yang tinggi, sehingga bank dan lembaga keuangan bisa memberikan 80% pinjaman untuk membeli properti tersebut. Jadi kita cukup mengeluarkan uang sebanyak 20% dan kita mendapatkan keuntungan. Properti tersebut bisa kita tinggali, bisa untuk usaha, dan bisa untuk disewakan. Yang keempat, karena kita tinggal di negara yang berkembang, yang tingkat inflasinya cukup tinggi dibanding dengan negara yang maju, membeli properti melalui KPR akan menguntungkan karena nilai angsuran kita dalam bentuk rupiah akan menurun nilainya seiring dengan berjalannya waktu, sedangkan properti yang kita beli akan meningkat nilainya seiring dengan berjalannya waktu. Dari sifat-sifat properti tersebut tadi, kita bisa mengambil keuntungan-keuntungan dengan membeli properti melalui KPR. Antara lain, yang pertama, kita bisa mendapatkan penghasilan dari sewa dan usaha yang kita lakukan di properti tersebut. Yang kedua, kita bisa mendapatkan nilai properti yang tinggi dengan menambahkan value added atau nilai tambah pada properti tersebut dengan bangunan yang tepat. Yang ketiga, angsuran yang kita bayar dalam bentuk rupiah akan menurun nilainya seiring dengan berjalannya waktu, sedangkan properti kita akan naik nilainya dengan berjalannya waktu. Yang keempat, kita bisa memberi warisan kepada anak cucu karena adanya proteksi asuransi jika kita membeli properti melalui KPR. Berikan ilustrasi berapa maksimal harga properti yang bisa Anda dapatkan sesuai dengan penghasilan Anda. Misal, gaji Anda adalah 7,5 juta per bulan, gaji ini bisa akumulasi gaji suami istri. Kemampuan bayar yang disyaratkan bank pada umumnya adalah sebesar 35% dari pendapatan Anda. Jadi Anda bisa mengambil KPR dengan angsuran maksimal 2.625.000 per bulannya. Dengan down payment 20% dan suku bunga 5%, properti yang bisa Anda beli maksimal senilai 300 juta dan hutang KPR Anda adalah 240 juta. Angsuran setiap bulannya 2.546.000. Dengan angsuran 2.546.000 dan uang muka 60 juta,
Total uang yang Anda bayarkan untuk membeli properti tersebut adalah 60 juta ditambah 120 bulan dikalikan 2.546. Total yang Anda bayarkan adalah 365.520.000. Dengan perhitungan kenaikan pesimis 5% per tahun, dalam jangka waktu 10 tahun properti kita naik 1,5 kali. Sedangkan pembelian properti kita dengan KPR maksimal 1,25 kali. Hal ini sudah menguntungkan buat kita, belum lagi pendapatan dari sewa dan pendapatan dari usaha yang kita hasilkan. Untuk mendapatkan keuntungan membeli properti dengan berhutang melalui KPR atau kredit pemilikan rumah, tentunya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, Anda harus mempunyai penghasilan yang tetap dan stabil. Cari dan beli properti yang harganya sesuai dengan kemampuan penghasilan Anda. Jadi untuk karyawan jangan berkecil hati. Anda bisa investasi dengan membeli properti sesuai dengan kemampuan penghasilan Anda melalui KPR. Yang kedua, Anda harus membeli properti yang under value, yang nilainya di bawah harga pasar sebenarnya. Cari properti-properti di daerah sunrise yang prospek kedepannya bagus dan akan meningkat harganya di masa depan. Yang ketiga, Anda harus bisa memilih properti-properti yang bisa menghasilkan pendapatan setiap bulannya dari pendapatan sewa atau pendapatan yang lain, agar supaya beban-beban seperti PBB dan beban perawatan yang lain bisa tercover dari pemasukan-pemasukan ini. Yang keempat, pelajari terlebih dahulu KPR dari bank mana yang menguntungkan buat kita selama jangka waktu KPR, seperti apakah pembayaran asuransi bisa dibayar per tahun, dan berapa biaya beban penalti yang harus kita bayar apabila kita melakukan pelunasan lebih awal. Hal-hal tersebut penting supaya kita tidak terbebani selama masa KPR. Yang kelima, cari agen properti yang mengerti benar tentang KPR, tahu pasar dan berpengalaman, tahu kapan saat akan membeli, tahu kapan saat menahan, dan tahu kapan saat akan menjual properti. Demikian kupas tuntas properti kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika Anda ingin mengambil KPR dan masih bingung bagaimana caranya supaya menguntungkan, silakan WA di nomor ini. Be the one to make your dream come true.